Bab 1466. Menaklukkan naga guntur. Kemudian, dia melihat keduanya terpisah. Coba lihat. Erikin bergerak menuju Sarlenekin. Langit gemetar dan momentumnya menggelegar. Di pegunungan, Sarlenekin memegang pedang merah dan terus-menerus melawan naga guntur. Ketika Erikin terbang kemari, naga guntur diserang oleh serigala merah raksasa jelmaan dari sumber energi yang disulap oleh Sarlenekin hingga menabrak punggung bukit, langsung membelah gunung menjadi dua. Naga guntur mendengus, sisik-sisik bertebaran di sekujur tubuhnya, sumber energi gunturnya juga menghilang banyak. Tetapi detik berikutnya, seluruh aura tubuhnya bergerak, dan guntur berkumpul di sekitarnya membuat tubuhnya berkumpul kembali. Monster naga sumber energi guntur ini berbeda dengan monster sumber energi lainnya. Melihat adegan ini, hati Erikin panik. Masuk akal bahwa monster sumber energi adalah sumber energi tanpa tuan, karena terlalu kaya energinya dan lahir dengan kemauan khusus, kurang kemandirian sikap, dan tidak ada kehidupan nyata. Jadi untuk menghadapi monster sumber energi, selama terus menyerang, lawan secara bertahap akan melemah saat sumber energi menghilang. Erikin telah membunuh banyak monster sumber energi dalam 2 hari terakhir, dia tahu jelas. Namun naga guntur ini ternyata memiliki fungsi untuk memperbaiki sumber energi petir yang rusak. Jika terus bertarung, bukankah di ruang yang penuh sumber energi ini tidak akan terkalahkan? Erikin tidak terburu-buru maju. Kakak ketiga dan naga guntur sama-sama merupakan kekuatan fase transendensi di tahap akhir. Dan naga guntur ini bisa sembuh, pasti ada alasannya. Kalau kunci utama ini tidak ditemukan, khawatirnya bertarung hingga gelap gulita pun Sarlenekin juga akan sulit menang. Di bagian dalam matanya, ada sentuhan warna hitam. Erikin langsung menyalakan mata gelap, dan pada saat yang sama sumber energi yang diberikan Ava Yue kepadanya menyembur keluar. Dunia di depannya berubah tiba-tiba. Dalam pandangan Erikin, kulit, meridian bahkan tulang pada tubuh naga guntur menghilang, dan menjelma menjadi aura berbagai warna. Pada saat yang sama, sumber energi melonjak, dan Erikin dengan hati-hati merasakan aura inti penyusunan tubuh naga guntur. Itu dia. Setelah mengamati sebentar, warna hitam di mata Erikin memudar, dan dia tertegun. Pada saat ini, di atas pegunungan, Sarlenekin sedang bertarung dengan sengit. Kultivasi naga guntur ini setara dengan dirinya, jadi dia berencana untuk menghancurkan naga sumber energi guntur secara langsung. Namun di luar dugaan, naga guntur ini bisa sembuh sendiri. Sarlenekin berusaha terlalu keras pada awalnya, secara bertahap jatuh ke dalam keterpurukan. Meski kini mengandalkan keunggulan bentuk tubuhnya, dia tetap bisa bertahan dan menghindar, namun jika naga guntur ini terus meraih kemenangan penuh, dia hanya bisa lanjut kabur. Kakak ketiga, kamu pukul naga guntur ini hingga luka parah, aku bisa mengatasinya. Saat ini, Erikin terbang dari kejauhan. Erikin, jangan main-main. Ini naga guntur tingkat fase transendensi tinggi, kamu tidak bisa menghadapinya. Sarlenekin mengerutkan kening. Erikin mengatakan bisa menyelesaikan naga guntur, tetapi naga guntur sangat sakti, Erikin hanya fase distraksi. Kamu percaya padaku, aku sudah mengamatinya sejak lama. Kamu tekan dia, dan aku akan bertindak. Erikin yakin. Baik. Sarlenekin mengertakkan gigi, jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Dia menenangkan pikirannya dan reiki di seluruh tubuhnya meledak. Di belakangnya, 3 serigala perang raksasa berwarna merah muncul lagi di udara. Serigala perang ini terbang keluar, membuka mulutnya penuh gigi tajam, dan menggigit ke arah naga guntur. Sarlenekin menggunakan semua kekuatannya, dan serigala darah itu menggigit naga guntur hingga kulit dan dagingnya terkoyak, dan sejumlah besar sumber energi petir lolos.
Pada saat serangan gila Sarlenekin, naga guntur berangsur-angsur kehilangan aura dan menjadi kultivasi fase transendensi. Mata Erikkin juga berbinar. Filamen nyala melonjak, dan kultivasi langsung naik peringkat ke-9 fase distraksi. Transisi alam semesta keluar, Erikkin melangkahi udara dan mendatangi naga guntur ini. Aum. Naga guntur sedang berjuang di bawah pengepungan ketiga serigala tersebut. Dalam sekejap dia melihat Erikkin berani menyerangnya. Dia sangat marah dan menyemburkan petir. Erikkin tidak menghindarinya, dan langsung menuju ke guntur. Hah! Wajah Sarlenekin menjadi pucat, menyaksikan Erikkin ditelan oleh guntur, dan kemudian guntur menghilang, dan Erikkin bahkan kehilangan sosoknya. Kemana perginya Erikkin? Sarlenekin terkejut, kerohaniannya menyebar, hanya menemukan nafas Erikkin muncul di perut naga guntur. Apakah monster ini memakan adik keempatnya? Muntahkan. Sarlenekin sangat marah, serigala menyerang dengan lebih ganas. Namun sumber energi guntur terus pulih pada tubuh naga guntur, perlahan-lahan malah terlepas dari kendali Sarlenekin. Dengan raungan lain, naga guntur meledakkan ketiga serigala itu terbang ke langit. Serigala meratap dan jatuh ke belakang, berubah menjadi kabut dan menghilang di udara. Mulut Sarlenekin meluap dengan sedikit darah, dan auranya turun banyak. Melihat aura musuh yang melemah, naga guntur meraung bersemangat, dia membuka mulutnya, dan cahaya dari bola petir terus mengembun di mulutnya, meludah ke arah Sarlenekin. Tepat ketika wajah Sarlenekin pucat dan dia bangun untuk menghindar, bola petir tiba-tiba menghilang ketika menyentuh tubuh Sarlenekin. Kemudian naga guntur tercengang, dan terpana sesaat. Tetapi detik berikutnya, matanya menjadi sedikit bingung. Tubuh naga besar itu tergantung di udara tidak bergerak, seolah-olah telah menjadi patung. Apa yang terjadi? Sarlenekin juga tertegun, monster yang tidak bisa dipukul mati ini sepertinya telah kehilangan jiwanya. Oh ya, Erikkin masih ada di dalam naga guntur. Sarlenekin sangat gelisah. Tepat ketika dia ingin mencari tahu, ada bunyi klik. Naga guntur ini membuka mulutnya, dan Erikkin langsung keluar dari mulut naga guntur. Dia terbang di atas kepala naga guntur dan mengulurkan tangannya untuk menepuk kepala naga tersebut. Weng! Seolah-olah telapak tangan Erikkin menghidupkan kembali naga guntur. Di atas tubuh naga itu, suara gemetar terus terdengar. Naga guntur yang berubah menjadi patung sepertinya telah terlepas dari segel dan hidup kembali. Ekor naga bergetar, tubuhnya terus berayun, dan matanya menjadi berkilau kembali. Tapi dalam tatapan kaget Sarlenekin, setelah naga guntur bangun, aura ganas menghilang, dia melihat ke arah Erikkin dan mengeluarkan raungan rendah, yang ternyata adalah ekspresi sanjungan yang aneh. Kepala naga besar itu menggosok lengan Erikkin, dan membuat raungan rendah berperilaku baik. Ini, apakah Erikkin menjinakkan naga sumber energi guntur ini? Sarlenekin terkejut dan berdiri di udara dengan tak percaya. Seekor naga guntur di fase transendensi akhirnya justru menyanjung Erikkin fase distraksi yang berada di depannya. Dilihat dari sikonnya, seolah-olah Erikkin adalah majikannya. Tapi bagaimana mungkin, Erikkin tidak pernah kontak dengan naga guntur, hanya mau dan menepuk sekali dan naga guntur langsung patuh. Sarlenekin hampir mengira dia sedang bermimpi. Jangankan dia, bahkan leluhur keempat dan leluhur kelima yang melihat adegan ini di depan tirai cahaya aula utama pun cukup terkejut. Anak ini ternyata mengatasi naga guntur, seru leluhur kelima. Mereka berdua sebelumnya hanya bisa bertarung untuk menaklukkan naga guntur, tetapi tidak berhasil menjinakkan monster ini secara langsung. Anak bernama Erikkin ini benar-benar berbakat, tapi tidak tahu bagaimana anak ini melakukannya. Tinggalkan dia, adik kelima, pergi lihat si rubah kecil keluarga Xiao. Dia membawa pergi monster lainnya.
Aku selalu merasa tidak nyaman, kata leluhur keempat. Bersambung.